65% dari kita itu jadi target penipuan digital. Dulu penipuannya itu sederhana, mulai dari dapat SMS yang mencurigakan, ya kan? Atau dapat telepon dari nomor yang nggak dikenal. Sekarang modusnya tambah canggih, dari mulai link jebakan sampai penipuan suara pakai AI. Jadi suara orang yang kita tahu, kita kenal, itu ditipu seolah-olah itu orang yang dekat dengan kita. Kebayang nggak? Suara ibu kita, suara pasangan kita, bahkan suara anak kita, suara yang seharusnya menenangkan, dijadikan alat untuk menipu kita. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, Pak Philip, Pak Nicholas, how are you? Oke, kita mau langsung ngobrol-ngobrol aja dulu ya hari ini karena teman-teman pasti udah penasaran banget nih. Saya mau nanya sama Mbak Esi dulu nih. Tadi launchingnya besar banget, dimulai dari seremoni di Sarinah sampai parade yang begitu panjang, begitu seru. Sebenarnya untuk menghadirkan fitur SaaS ini ada urgensi apa sih Mbak Esi dari AM3 sendiri? Alhamdulillah ya kalau dibilang brand, tapi sebenarnya mungkin saya menyapa dulu sahabat media yang sudah hadir di sini. Terima kasih udah datang, terima kasih sudah hadir bersama kami untuk menyerukan campaign terbaru kami. Urgensinya gini kalau menjawab pertanyaan tanya. Jadi kita ngerasa bahwa ancaman scam dan spam ini udah bukan lagi ancaman individu, keluarga gitu, tapi udah ancaman nasional gitu. Faktanya, 2 dari 3 orang Indonesia itu menerima scam atau spam setiap minggunya. Ini data dari GASA ya, Global Alliance Scam Indonesia. Nah, terus kayak gitu 1 dari 4-nya itu dia tuh kena kerugian secara material gitu gara-gara scam sama spam ini. Jadi ini bukan sesuatu yang kecil gitu. Oleh karena itu kita ngerasa kayaknya ada seseorang atau sesuatu yang harus melakukan hal ini untuk melakukan sesuatu untuk menghadapi hal ini gitu. Karena pas kita lihat sebagian besar dari ancaman scam dan spam ini masuknya itu lewat jaringan seluler gitu. Nah, IOH Indosat Ridho Hutchison melalui brand IM3 tentunya ingin menjawab tantangan ini. Kita merasa bahwa kita perlu melakukan sesuatu tentang hal ini, makanya kita bikin nih satu fitur yang namanya SaaSpam, ya, Satuan Anti Scam dan Spam, yang merupakan perlindungan digital untuk semua warga Indonesia berbasis AI dan juga ditempel oleh jaringan 5G. Gitu. Jadi si evolusi 5G yang mungkin teman-teman udah kemarin dengar habis di launching sama iOS, ini kita pakai di fitur pertamanya adalah si SaaSpam ini. Ini adalah fitur yang otomatis langsung embed ke jaringan sehingga bisa langsung aktif di semua user IM3. Jadi udah lengkap banget sebenarnya perlindungannya Mbak Esi. Dan nanti kita juga akan tahu lebih lanjut sebenarnya bagaimana SaaSpam ini akan melindungi para pengguna AM3. Nah tapi sebelumnya saya juga pengen nanya nih, sebegitu besarnya urgensi yang memang didorong ini dengan situasi yang sudah ada sekarang, sampai peluncurannya tadi kita mengajak dan menggandeng Mbak Najwa Shihab nih. Mbak Esi mungkin sebelum aku ke Mbak Najwa, aku boleh tanya dulu sama Mbak Esi, kenapa sih akhirnya menjadi pertimbangan untuk bisa menggandeng Mbak Najwa Shihab dalam peluncuran SaaSpam dari AM3? Silakan Mbak Esi. Kenapa Mbak Najwa? Karena Mbak Najwa itu adalah idola saya. Idola kita semua tentunya ya teman-teman. Dari jawaban on serious note gitu, karena ini udah ancaman nasional. Kita merasa kalau kita sendiri itu nggak cukup gitu. Ini seseorang, sebuah wajah yang bisa menyuarakan hal ini, dan seseorang itu tentunya harus setara dengan nilai-nilai yang SaaSpam punya, yaitu relevan, adaptif, dan juga inklusif gitu. Kita melihat Najwa Shihab adalah seorang jurnalis senior yang punya integritas dan juga berani untuk melawan disinformatif gitu. Jadi kita ngerasa pas banget nih sama Najwa untuk kolaborasi. Terima kasih Mbak Nana, kita udah dibantu untuk campaign SaaSpam anti scam itu sih tanya. Oke, jadi harapannya dengan bareng-bareng sama Najwa, masyarakat juga nggak hanya tahu tentang SaaSpam, dan ini bukan hanya sekedar campaign marketing, tapi juga ajakan buat masyarakat Indonesia yang Mbak Esi untuk bisa memerangi scam dan spam di Indonesia. Kita ada satu campaign-nya kita bikin sangat mudah diingat, nomor modus nomor. Nah, yang campaign ini kita ngerasa bukan cuma sebuah statement campaign, karena yang namanya SaaSpam ini fiturnya itu basisnya AI. Jadi semakin banyak yang join, semakin banyak yang masuk ke networknya IM3, semakin pintar dan semakin advance gitu si machine learning ini gitu. Jadi kita ngeliat ini adalah sebuah movement, sebuah gerakan
ayo kita lawan scam sama spam bareng-bareng IM3 supaya nomor modus nomor. Oke, kita coba ulang dulu ya. Kalau saya bilang nomor modus, teman-teman semuanya jawab nomor ya. 1, 2, 3. Nomor modus? Nomor. Oke, nanti kita ulang lagi di belakang di tes ya. Oke, sekarang saya pengen ke Mbak Najwa Shihab nih. Hai Mbak Najwa. Oke, kita pengen tanya dulu nih. Mbak Najwa sendiri pernah nggak sih mengalami di telepon penipuan atau menerima SMS yang mencurigakan Mbak Najwa? Rasanya nggak ada yang nggak pernah nih. Gak ada yang nggak pernah, kita semua pasti pernah merasakan Ada yang ya. nggak pernah, karena tadi datanya 65% itu dapat menjadi target penipuan digital tiap minggu. Tiap minggu. Tiap Oke. minggu. Dan saya tidak terkecuali. Orang-orang terdekat saya juga selama ini tuh yang jadi satpam di rumah untuk Abi Quraisy dan untuk Mama, itu saya dan adik saya. Gitu. Manual berarti dijagainnya ya? Iya, selama ini tuh secara manual, karena terutama untuk yang memang tidak terbiasa atau tidak cukup dapat informasi soal modus-modus yang makin canggih. Ya. Kalau dulu kan SMS aneh-aneh gitu ya. Sekarang kan penipuannya sudah pakai teknologi. Iya. Suara seolah-olah orang terdekat kita. Belum lagi penipuan yang makin canggih, modusnya lewat website-website palsu dan sebagainya. Nah, saya dari dulu itu punya kebiasaan tidak pernah mengangkat nomor yang tidak dikenal. Ya. Mungkin karena nomor saya itu nomor lama banget teman-teman. Saya udah pakai nomor itu sejak kuliah, udah tahun 96. Oke. Nomornya nggak pernah berubah, 0816. Biasa juga. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat nomor 816 di mana aja. 0816. Nah, tapi karena nomor saya banyak tersebar kemana-mana, karenanya langkah pertama saya adalah tidak mengangkat telepon. Tetapi menurut saya sekarang justru jadi akhirnya agak kebablasan gitu. Iya, jadi gak diangkat semuanya ya. Karena menurut saya yang hilang dari bukan hanya rasa percaya, kita jadi curigaan sama semua pesan, ngerasa gitu nggak sih? Iya. Saya sih merasa gitu. Benar-benar. Ini siapa ya gitu. Saking terbiasanya kita jadi hidup seolah-olah mendapat penipuan itu jadi sesuatu yang dinormalkan, seolah-olah jadi normal. Iya. Dan saya jadi curiga sama semua pesan. Aku mau cerita. Sampai yang terakhir itu dapat link undangan kawinannya Luna Maya. Oke. Terus perasaan Luna udah kawin di Bali, dia Iya. mengundang lagi di Jakarta, ini pasti spam nih. Nggak gue klik, nggak gue buka. Berkali-kali Ternyata- sampai akhirnya Lunanya, Nak, Mbak Najwa udah terima belum undangan? Ternyata benar. Benar, emang research lagi ya. Itu menurut saya itu contoh aja sih, lucu sekaligus sedih. Saking kita udah terbiasanya hidup dengan diterpa modus beragam, kita jadi penuh curiga. Teman sendiri ngundang kawinan, kita pikir itu standar sekarang ya. Jadi apa namanya? Ini persoalan yang sangat serius yang karena menurut saya keamanan itu jangan harus jadi kemewahan, itu hak dasar kita sebagai pengguna. Uang digital itu harus jadi tempat di mana kita bisa berkarya, bisa berkreasi, bisa belajar. Dan langkah ini adalah langkah awal, dan tadi saya seperti Mbak Isi bilang, buat saya ini bukan campaign, ini ajakan Ajakan untuk masyarakat karena Indonesia. problemnya real dan sekarang solusi yang ditawarkan pun real. Karenanya saya sepenuh hati terlibat dalam gerakan yang menurut saya ini literasi digital. Sebenarnya ini sebuah literasi digital. Jangan sampai karena kita khawatir, was-was, curiga malah menghambat pertumbuhan digital yang sebenarnya Indonesia sangat punya potensinya ya Mbak Najwa.